Halo pemirsa, dua tersangka pembunuhan mutilasi di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan akan diperiksa kejiwaannya. Dari rekonstruksi terungkap fakta kedua pelaku tenang saat melakukan aksi kejinya. Bahkan membiarkan jasad korban selama 3 hari dalam kamar apartemen tempat pelaku menginap. Saya Nawayu Kusuma, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Serka. Pemirsa, 3 orang tewas akibat mobil yang ditumpangi menabrak truk di Jalan Tol Surabaya Mojokerto. Kerasnya benturan membuat atap mobil terlepas. Diduga penyebab kecelakaan akibat pengemudi mobil mengantuk. Bagian atap mobil ini terlepas akibat menabrak truk di depannya di Jalan Tol Surabaya Mojokerto kilometer 727. Kerasnya benturan membuat 3 penumpang mobil yang merupakan rekan kerja tewas. Andi Prianto, pengemudi mobil rental tersebut terluka di bagian kepala. Kecelakaan berawal saat mobil minibus melaju kencang dari arah Mojokerto menuju Surabaya. Diduga pengemudi mobil mengantuk hingga tak bisa mengendalikan kendaraan dan menabrak truk. Diduga kecelakaan terjadi karena pengemudi Innova mengantuk sehingga hilang konsentrasi dan menabrak bak truk bagian belakang. Jadi untuk pengemudinya mengalami luka di dahi, robek di dahi. Sedangkan 3 penumpang kaget, banding setir. Bukan, ban belakang. Enggak sampai? Enggak. Atau gimana? Saya berhenti di bahu jalan. Sopir truk diamankan di Mako PJR Tol Sumo Jatim 3 di Telantas Polda Jawa Timur di Waru Sidoarjo. Sementara korban tewas dan luka-luka dibawa ke RS Anwar Medika, Krian, Sidoarjo. Pengendara diimbau untuk memeriksa kendaraan sebelum berkendara serta istirahat di rest area jika mengantuk. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Pemirsa, mobil yang ditumpangi satu keluarga ditabrak kereta api jurusan Bangil Surabaya di perlintasan tanpa palang pintu di Pasuruan, Jawa Timur. Akibatnya sang istri tewas di lokasi kejadian, sedangkan suami dan anaknya terluka parah. Sebuah mobil terguling setelah ditabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Beji, Pasuruan, Jawa Timur. Tragis, satu keluarga penumpang mobil terdiri dari pasangan suami istri dan anaknya terpental keluar dari mobil, tergeletak di pinggir rel. Gema Susilawati, 32 tahun, warga Kelurahan Kalur Sari, tewas di lokasi kejadian, sedangkan suami dan anaknya yang berusia 5 tahun luka-luka. Menurut saksi, saat di perlintasan tanpa palang pintu, korban tak menyadari ada kereta komuter jurusan Bangil Surabaya, hingga mobil terseret sejauh 20 meter. Usai olah TKP, polisi menduga penyebab kecelakaan karena korban kurang hati-hati saat melewati perlintasan tanpa palang pintu. Kendaraan seples dari arah Surabaya sampai di simpang 3 Yoskap mau ambil ke kanan, jadi mau masuk ke kanan. Mungkin perjalanan pulang ke rumahnya karena alamat korban ke Kalur Sari, Bangil. Pasangan suami istri penumpang mobil dibawa ke rumah sakit Masyito, sedangkan anak korban dibawa ke puskesmas terdekat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Pemirsa, aksi brutal geng motor menyerang warung kopi di Bintaro Pesanggerahan, Jakarta Selatan menewaskan 1 orang warga. Duka menyelimuti saat pemakaman korban yang merupakan pemilik warkop tersebut. Keluarga berharap polisi segera menangkap pelaku. Bacok gangster nih, samping tol Jakarta Tangerang, Jalan Bintaro Permai. Geng motor menyerang sebuah warung makan di Jalan Bintaro Permai, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Akibatnya, seorang warga Toto Handoyo tewas terkena senjata tajam saat hendak melerai penyerangan geng motor ini. Usai diotopsi di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan, jenazah Toto dibawa ke rumah duka di kawasan Tajur, Ciledug, Kota Tangerang untuk dimakamkan di TPU Tajur, Ciledug.
Keluarga meminta polisi menangkap para pelaku dan diganjar hukuman setimpal. Semoga pelakunya menyerahkan diri, gitu kan, atau Pak polisi sebagai penegak hukum bisa cepat-cepat mengungkap kasus ini, gitu kan, supaya pelakunya diberikan ganjaran setimpal dengan. Aksi brutal geng motor ini selain menewaskan korban Toto, juga melukai seorang warga. Polisi masih memburu pelaku geng motor yang terlibat aksi brutal ini. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Pemirsa, sekelompok geng motor merusak sebuah madrasah di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Para pelaku membawa senjata tajam saat melakukan perusakan hingga sejumlah kaca jendela pecah. Kaca-kaca jendela sekolah diniyah Takmiliyah Awaliyah di Argasari, kota Tasikmalaya, Jawa Barat pecah setelah dirusak oleh sekelompok anggota geng motor. Para pelaku juga merusak fasilitas di ruang kelas dengan melempar batu. Menurut warga sekitar, perusakan dilakukan pada dini hari setelah menggeber motor dengan suara knalpot dengan suara keras. Sebelumnya tidak ada perasaan apapun. Awalnya cuma tadi ada 3 motor menggaulkan motor masuk wilayah kami, diikuti dengan gerombolan motor. Mungkin dia memudah itu yang 3 motor, tapi yang 2 motor keluar jalan, yang 1 motor masuk ke gang kami. Nah, di sanalah terjadi pengerusakan kaca-kaca madrasah Al-Barokah yang di wilayah kami. Berapa orang ya? Yang masuk ke lokasi pengerusakan 6 orang. Polisi kini masih mengumpulkan barang bukti termasuk CCTV di lokasi kejadian guna mengungkap motif para pelaku. Kasus pengerusakan ini masih dalam penyelidikan jajaran Satreskrim Polresta Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria dianiaya oleh tetangganya sendiri. Melihat korban tergeletak bersimbah darah di depan rumahnya, istri korban histeris. Wanita ini berteriak meminta tolong mendapati suaminya dianiaya oleh tetangganya di Desa Rantau Panjang, Merangin, Jambi. Sebelumnya, korban Baharudin sedang membersihkan sekitar rumahnya. Tiba-tiba diserang oleh tetangganya menggunakan senjata tajam. Penganiayaan diketahui oleh istri korban dan berteriak sehingga pelaku kabur. Korban tewas saat dibawa ke rumah sakit. Tidak ditemukan di warga massa. Sekarang yang telah terhancam sudah wafat atau meninggal dunia. Polisi memburu pelaku dan telah memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui motif pembunuhan. Dari Merangin, Jambi, Nanang Paru Rosi melaporkan. Pemirsa, seorang warga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan 2 pelaku di Taman Sari, Jakarta Barat. Penganiayaan terekam CCTV. Polisi selidiki pelaku penganiayaan serta motifnya. Seorang pria menjadi korban penganiayaan di Jalan Taman Sari, Jakarta Barat. 2 pelaku menganiaya korban menggunakan pisau dan besi hingga korban terluka di bagian kepala. Usai beraksi, kedua pelaku kabur menggunakan sepeda motor. Polisi yang menerima laporan melakukan olah TKP dan mencari barang bukti. Di dalam kali ditemukan sebuah besi yang diduga digunakan pelaku untuk menganiaya korban. Di sini kemarin kan kita dapat info kejadian di sini, makanya sekarang kita olah TKP buat nyari alat-alat bukti pendukung lainnya. Ya, semoga aja segera dapat lah. Dari keterangan saksi dan bukti rekaman CCTV, polisi mengejar pelaku penganiayaan dan menyelidiki motifnya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, gunakan kunci pengaman ganda pada motor Anda. Pencurian sepeda motor sport di parkiran rumah warga di Kabupaten Tangerang, Banten terekam CCTV. Dalam hitungan detik, pelaku menggasak sepeda motor korban.
Seorang pria beraksi mencuri sepeda motor di parkiran rumah warga di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku mendekati sepeda motor sport incarannya. Hanya dalam hitungan detik, motor gede ini dibawa kabur pelaku. Pencurian terjadi saat pemilik rumah sedang sholat subuh. Berbekal rekaman CCTV, polisi menangkap kedua pelaku curanmor asal Lampung ini saat akan kembali beraksi di Cikupa, Tangerang, Banten. Selain menyita kunci letter T, polisi juga menyita 2 motor curian, salah satunya motor sport. Pelaku yang kerap beraksi di Tangerang dan Jakarta mencuri sedikitnya 15 sepeda motor dalam 1 bulan. Rata-rata 15 motor mereka curi setiap bulan dan dijual kepada beberapa penadah seharga 2-3 juta rupiah. Artinya dia dapat keuntungan setiap bulan 30-45. Kedua pelaku ditahan di Mapolresta Tangerang dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Aimarani iNews melaporkan. 2 tersangka pembunuhan mutilasi di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan akan diperiksa kejiwaannya. Pelaku membiarkan jasad korban selama 3 hari dalam kamar apartemen tempat pelaku menginap. Sergap segera kembali sesaat lagi.